Nah, maka dari itu hubungan kita terhadap alam, hubungan terhadap sesama, hubungan terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa perlu dijaga, disebut Trihita Karna. Nah, sekarang Romo nggak banyak ini ya. Kalau filosofi itu banyak sekali tentang ketakwaan Sang Hyang Widi Wasa. Nah, sekarang kita wujud bakti saja. Yang Romo bahas malam ini wujud bakti, karena ketakwaan itu banyak. Kalau dibahas tentang ketakwaan itu masih banyak. Sekarang wujud bakti. Ada namanya catur marga. Ya. Apa itu catur? Catur itu apa? Catur artinya piro? Papat. Marga? Jalan. Ada 4 jalan untuk mencapai beliau yang maha gaib atau maha kuasa itu. Pertama apa? Pertama yang paling mudah, yaitu dengan cara bakti bakti. Bakti ini sama dengan kita berbakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai putranya, seperti itu. Jadi bakti marga ini sehendaknya kita sebagai umat manusia sadar bahwa apa yang kita sekarang miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita sekarang ini lakukan adalah kehendak beliau, dan harusnya kita mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau dengan cara bakti kepada beliau. Nah, bakti itu bisa disimbolkan atau diberikan secara apa? Sesajen atau Banten. Kalau di Bali Banten atau sesajen ini disebut dengan bakti. Ya, makanya kita rasa syukur kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa, sering-seringlah melakukan sesaji. Apakah sesajiku makanan dewa atau anuan dewa? Kan kemarin dah Romo jelaskan, sesajen itu bukanlah makanan Tuhan, tetapi sesajen itu adalah sebagai simbol atau perwujudan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa pikirkan seperti apa Tuhan itu. Maka untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita simbolkan bahwa Tuhan ini meraga purusa perdana. Tuhan ini berupa laki atau perempuan. Beliau tunggal tapi bisa laki dan perempuan. Beliau bisa menjadi seorang ayah, kita lambangkan sebagai gunung. Beliau seorang ibu, kita lambangkan sebagai danau atau laut. Beliau kita lambangkan ayah sebagai seorang ayah, beliau adalah akasa. Seorang ibu, beliau adalah pertiwi. Karena ayah memberikan perlindungan, ibu memberikan kehidupan. Kalau kita sudah diberikan panen gede, iso tuku mobil, tuku motor, tekon sawah, tekon apa aja, ngadol pelem tontonan, tapi awake dhewe nggak pernah bersyukur kepada Ibu Pertiwi dan Bapak Akasa, inilah kita belum memahami tentang ketatuaan itu. Apalagi kita ya tidak mau menjaganya gitu. Apalagi kita tidak mau menjaganya. Bersyukur aja kita tidak mau, apalagi mau berhubungan. Makanya di Hindu disampaikan ada 3 hubungan kita yang harus kita jaga, yang disebut dengan tri kok tri kayu parisudo. 3 hubungan yang harus dijaga. Trihita karena hubungan kita terhadap Ide Sang Hyang Widi Wasa
hubungan kita terhadap manusia, sesama, bukan manusia, sesama ini mereka yang beratman gitu loh. Anjing ada atmanya nggak? Ada sukmanya nggak? Ada. Sapi ada sukmanya nggak? Jangankan anjing atau sapi, teman kita aja yang mungkin saudara-saudara kita yang non Hindu, mereka juga ada atmanya, benar nggak? Ini kita harus menghargai, kita harus berhubungan, saling menghormati. Hubungan kita terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa, hubungan kita terhadap sesama. Yang ketiga, hubungan kita terhadap alam. Jadi kita jangan sampai hanya kerja gitu yang ngambil hasilnya aja dari bumi tapi tidak pernah mengucapkan rasa syukur dengan cara bakti, aturang bakti. Contoh aturang tumpeng sebagai terima kasih kepada gunung yang sudah memberikan kehidupan. Mengaturkan bakti golong ke air, sungai, laut, danau yang memberikan kehidupan buat kita. Itu. Dan Trihita karena yang ketiga ini hubungan kita terhadap alam, makanya disinilah lahir ada namanya mecaru. Baktinya namanya mecaru untuk menetralisir kekuatan alam. Kalau alam ini kita cuma ibaratnya kita kuras dia, beliau ini alam ini kita kuras dia, tetapi tidak ada hubungan kita terhadap dia juga akan marah. Sampai pernah nggak melihat orang yang mati sekampung, satu kampung bahkan satu kecamatan mati gara-gara digilir air? Moro-moro air laut munggah rujuk sampai mati. Pernah dengar? Itu apa namanya? Tsunami. Pernah nggak kujuk orang ketimbun tanah, ketimbun ini? Itu karena kurangnya hubungan terhadap alam. Jadi gunung ditebangi wae akhirnya gundul. Batune melorot, ya ora niboni omah. Contoh. Maka ada hubungan Trihita karena kita terhadap alam. Makanya kalau ada kayu yang besar sebagai pelindung, ya kita selimutin kain. Kenapa? Kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan diri kita melalui kayu ini. Kalau kayu ini ditebang, glundung batu tekan dur, ya ora le. Kalau semua digundulin karena kita serakah, maka air tidak akan ada. Maka jadi kemarau, jarang hujan, sumur resap, bener nggak? Ini ajaran yang luar biasa. Nah, maka dari itu hubungan kita terhadap alam, hubungan terhadap sesama, hubungan terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa perlu dijaga, disebut Trihita karna.